Hai anak-anak, senang dapat berjumpa kembali bersama kalian. Kali ini kita akan belajar tentang teks narasi atau cerita fantasi. Adapun kompetensi dasar yang hendak kita capai di dalam pembelajaran ini adalah: 1. Kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi. Yang kedua adalah kita dapat menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi secara lisan, tulisan, dan visual. Anak-anak, pernahkah kalian menonton film atau membaca buku tentang Harry Potter, Percy Jackson, cerita fabel, atau tentang cerita rakyat? Sungguh menarik bukan ceritanya? Cerita tersebut merupakan contoh-contoh daripada cerita fantasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan cerita fantasi? Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu adalah untuk menghibur dan juga meningkatkan imajinasi para pembaca dan juga yang menonton cerita tersebut. Cerita fantasi disusun dari beberapa unsur yang kita kenal dengan nama unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan ide pikiran dari suatu cerita. Yang kedua adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang dijalin untuk menggerakkan jalan cerita. Yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang atau karakter dalam suatu cerita, sedangkan penokohan adalah watak atau sifat dari tokoh tersebut. Unsur yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penulis menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Yang kelima, latar. Latar merupakan keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa tersebut. Sedangkan yang keenam adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Sedangkan ciri-ciri umum yang perlu kita ketahui dari cerita fantasi ini adalah: 1. Adanya suatu keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan dari cerita tersebut. Yang kedua, ide ceritanya sangat sederhana, berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal. Ciri yang ketiga yaitu latar yang digunakan di dalam cerita fantasi adalah latar lintas waktu dan ruang. Ciri yang keempat adalah biasanya tokoh di dalam cerita tersebut memiliki suatu keunikan atau kesaktian. Ciri yang kelima bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Dan yang keenam adalah bahasa yang digunakan sinonim dengan emosi yang kuat di dalam cerita tersebut. Jenis-jenis cerita fantasi terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total adalah suatu cerita rekaan dan tidak ada di dalam dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi irisan merupakan cerita fantasi namun nama-nama atau tempatnya seperti ada di dalam dunia nyata. Jenis yang kedua adalah cerita fantasi sezaman dan cerita fantasi lintas waktu.
Yang dinamakan cerita fantasi sezaman, ceritanya hanya terjadi pada satu masa saja. Bisa saja di masa lalu, sekarang, atau masa depan. Sedangkan cerita fantasi lintas waktu menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Bisa saja masa kini dan masa lalu, atau masa kini dan masa depan. Nah, anak-anak, sekarang sudah tahu kan apa itu cerita fantasi? Kita lanjutkan materi ini di video pembelajaran berikutnya ya. Sampai jumpa.